Manusia kayu itu mengambil beberapa potong kayu dan memakannya. Perutnya yang lapar seketika terasa hidup kembali dan tubuhnya pun terasa nyaman. Lalu ia mengambil sepotong kayu berbentuk seperti lengan dan akhirnya merasa kenyang. Ia kemudian mengambil selembar kertas yang dipenuhi simbol-simbol sihir dan membacanya dengan ragu-ragu. Tak disangka, beberapa potongan kayu terhubung di udara dan lahirlah seorang manusia kayu baru. Mereka saling menatap dengan penuh keheranan. Manusia kayu pertama mengambil sedikit makanan dan memberi isyarat agar manusia kayu kedua memakannya. Tapi manusia kayu kedua hampir menggigit jarinya. Manusia kayu pertama agak kesal, tapi ia mendapat ide yang lebih baik. Ia menyuruh manusia kayu kedua menunggu di dekat pintu, lalu membaca mantra itu lagi. Saat manusia kayu baru lahir, manusia kayu pertama memanggilnya, dan bersama manusia kayu kedua, mereka berhasil mendapatkan cukup banyak makanan. Namun makanan itu cepat habis, dan mereka kembali kelaparan. Jadi manusia kayu pertama bersiap memanggil lebih banyak makanan, tapi manusia kayu kedua berpikir mereka butuh lebih banyak bantuan. Manusia kayu pertama setuju, lalu ia memanggil manusia kayu ketiga. Ketiga manusia kayu itu menatap rekan baru mereka. Manusia kayu pertama memberinya sedikit makanan, lalu melemparkan kertas berisi mantra pemanggilan itu. Manusia kayu ketiga mengikuti instruksi manusia kayu pertama, dan mulai membaca mantra itu, mengira ia sedang memanggil teman baru. Namun kemudian ia menyadari kebenarannya. Dengan marah, ia berdebat dengan manusia kayu pertama. Demi mendapatkan lebih banyak rekan, manusia kayu ketiga memanggil manusia kayu keempat. Manusia kayu pertama merasa posisinya terancam, jadi ia membaca mantra itu lagi, dan manusia kayu ketiga ikut menirukannya. Dengan begitu, banyak manusia kayu baru bermunculan, dan mereka terpecah menjadi dua kelompok. Negosiasi gagal, dan akhirnya perang pun pecah. Setelah peperangan berakhir, hanya manusia kayu pertama dan ketiga yang tersisa di medan pertempuran. Sebelum mati, manusia kayu ketiga dengan ganas menggigit manusia kayu pertama. Pertempuran besar itu akhirnya berakhir, dan semua manusia kayu yang menentangnya telah lenyap. Seiring waktu, serpihan kayu di atas platform semakin sedikit dimakan oleh manusia kayu pertama, hingga suatu hari, ia memakan potongan terakhir. Manusia kayu pertama secara naluriah mencoba membaca mantra untuk memanggil lebih banyak makanan. Namun tanpa lidah, ia tak bisa mengeluarkan suara. Meski terus berusaha, semuanya sia-sia. Ia berlari putus asa mengitari platform itu, bahkan membuka pintu tempat ia pertama kali datang. Namun di baliknya hanyalah jurang tanpa dasar. Melihat itu, ia benar-benar menyerah. Ia tetap di tempatnya, menunggu akhir hidupnya tiba. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai terurai. Sedikit demi sedikit tubuhnya hancur, hingga akhirnya ia pun menjadi serpihan kayu lain di antara puing-puing itu. Pertanyaannya, apakah kalian suka makan kayu?